Hari ini, pagi ini tidak makan ngambil makan di Matam atau makan kamu lauknya apa tadi? Tahu habis harusnya makan ada nggak kamu? Halo, kenapa nggak makan puasa? Tanya aku tadi pagi ini makan di dapur, makan di mana? Ambil makan di mana? Kamu bisa bahasa Indonesia kan? Makanya dijawab dengan baik. Nah, yang ditanya aku bukan dia. Nanti dia ada pertanyaan sendiri. Oke. Gak usah bisik-bisik, usah bisik-bisik. Tadi apa ya? Diceritain aja tak? Lauknya apa tadi? Tahu habis? Habis. Ya, itu ya. Jadi anak-anakku, sarapan itu penting, gitu ya. Kalau antum tidak ingin sarapan, sekalian puasa, ada pahala. Oke? Ya. Ustazah hari ini, waduh, besar nggak bisa, Ustazah. Misalnya kecil gitu ya. Gimana biar itu tambah besar ya? Layarnya, apa memang segitu? Yang belakang kelihatan? Ayo biar kita semangat, kita jaga dahulu semuanya berdiri sampai sore up. Tahu ya, jaganya ya. Tahu? Saat itu yang ada ini yang ayo sudah siap berdiri? Siap ke belakang? 1, 2, 3. Santri putih ngabar? Belum Bapak, satu lagi. Santri putih ngabar? Mudah-mudahan tidak ngantuk lagi. Nanti saya ngantuk lagi. Pokoknya yang tidur berdiri ya. Ya, hati ya. Saya tidak tahu saya ya, kemarin sudah dikenalkan. Nama saya Siti Robiul Atariyati. Saya di sini mengajar fikih 1. Kelas E dan kelas F. Jadi nanti yang kelas E dan yang kelas F fikihnya yang ngajar saya. Saya di Asmaba ini diminta memberikan materi tentang menjaga kesehatan santri. Santri itu harus sehat. Betul? Mulai gak konsentrasi, ayo. Sehat itu menurut WHO adalah keadaan yang sempurna dari fisik kita, dari mental kita, dari sosial kita, bukan hanya sekedar bebas penyakit atau kecacatan. Artinya, kalau kamu sakit, kalau kamu sehat, bilang nggak sakit. Kira-kira sehat nggak? Nah, itu berarti mentalnya tidak sehat. Kalau kamu sehat, kemudian tapi tidak punya uang sama sekali, akhirnya berbuat tidak baik, itu juga tidak sehat. Itu namanya sosialnya tidak baik. Nah, jadi sehat itu betul-betul fisik, mental,
sosial, bukan hanya sekedar tidak sakit atau sadar atau kelemahan. Ini menurut WHO. Nah, kenapa harus sehat? Tidak mungkin kalau kita tidak sehat akan bisa belajar. Jadi, untuk bisa nyaman belajar, nyaman beribadah, nyaman beraktivitas, nyaman berbuat apa saja, maka kita harus sehat. Sehat itu adalah upaya. Kemudian kita semuanya, karena sehat itu adalah hal yang kita bisa melakukan segala aktivitas, maka harus kita jaga, harus kita pertahankan. Jangan sampai kita sakit, ya Allah, gak apa-apa saya sakit, gak apa-apa saya sakit. Enggak seperti ini. Kita harus sehat. Karena saya yakin antum masuk di pondok ini adalah bukan ingin sakit, tapi ingin memperoleh ilmu, ingin bisa menjadi sholihah, alimah, berkah. Nah, kalau sakit tentu akan mengganggu aktivitas kita, mengganggu ibadah kita, mengganggu sekolah kita. Nah, oleh karena itu ora diketok niku lho. Lagi ngeliatin anak-anaknya ben ketok wong tuweke. Kalau pura-pura sakit, ada nggak yang pura-pura sakit? WA-nya banyak terus pura-pura sakit, dia boleh nggak masuk. Nah, itu termasuk sakit. Gitu. Nah, banyak hal yang mempengaruhi kesehatan kita. Yang pertama adalah makanan, tentunya dengan minuman atau gizi. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Yang keempat adalah penyakit. Tentu yang kelima adalah ibadah. Jadi kalau antum ibadahnya benar, insya Allah Allah pun akan memberikan kesehatan kepada kita. Insya Allah. Nah, kita coba bahas satu persatu. Kita baju itu, kayak iya kayak itu. Manusia itu tergantung dari apa yang dimakan. Artinya gini, ketika antum makannya cukup, antum makannya bergizi, antum seperti itu, jumlahnya cukup seperti ini, antum akan sehat. Tapi kalau antum makannya semaunya, yang dimakan yang tidak sehat tiap hari, maka tunggu tanggal mainnya kamu akan sakit. Nah, karena sekarang banyak sekali makanan-makanan yang tidak sehat dan itu antum suka. Betul nggak sih? Bukti. Antum tadi jajan nggak? Apa jajannya? Coba lihat apa? Jajannya apa? Oke. Ini suka tiap hari. Enggak. Yang lainnya pasti ada yang suka ini juga. Ya, yang lain bukan antum ya. Yang lainnya karena apa? Kenapa ini setiap hari habis? Itu tandanya banyak yang suka. Oke. Apa ini? Nah, ini yang lainnya ada yang suka? Tidak. Syukur kalau kita nggak suka. Yang sana yang gimana? Hari-hari kita, karena makan kita minimal sehari 3 kali, maka itu akan mempengaruhi diri kita. Oleh karena itu, sekali makan, makanlah yang sehat. Nah, seperti itu. Sebenarnya
pondok kita sudah terutama yang kantin itu diharapkan bisa memberikan makanan yang dijual itu hanya yang sehat saja. Tapi kadang-kadang mengontrolnya kurang, jadi kadang-kadang masih ada yang tidak sehat. Yang tadi nggak saya lihat, terutama yang pertama tadi nggak saya ikutin, Man. Yang pertama tadi nggak saya lihat, yang merah-merah itu nggak pilih lagi. Itu dimakan boleh, tapi nanti nggak pilih lagi. Oke. Biar sehat, kan apa-apa. Makanan yang sehat dan menyehatkan akan membuat hidup kita menjadi sehat. Oleh karena itu, kalau antum semuanya pengen sehat, hari ini mulailah dengan makan makanan yang sehat atau bergizi. Oke. Nah, oleh karena itu, saya sering menulis lagi, makanlah yang sehat dan bermanfaat, bukan hanya sekedar makan yang lezat dan nikmat. Artinya, jangan hanya kita makan itu karena kita senang, hanya karena merasa enak, tapi tidak sehat. Tidak seperti itu. Yang kita makan harus yang sehat. Oke? Halo, yang nonton siapa? Kalau tidak ada jawaban, ya mudah-mudahan gak ngantuk. Itu ya. Yo, di Kalau kalian yang sehat yang mana, yang tidak yang mana? Tahu ya, sudah tahu berarti nanti bisa melakukan yang dimakan yang sehat. Nah, ternyata makan itu Allah perintahkan di beberapa ayat Al-Quran itu ada perintah dari Allah bahwa kita harus makan. Salah satunya adalah ini, makan dan minumlah kalian tetapi jangan berlebihan. Nah, jadi kalau antum makan, makanya karena perintah Allah, makanmu jadi pahala, makanmu itu jadi ibadah. Udah kamera. Tapi harus yang halal dan baik, atau bahasa Arabnya thayyib. Dan makanlah kamu sekalian dari apa yang Allah telah memberikan rezeki kepada kamu yang halal dan baik. Bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Artinya ketika kita makan karena merasa bahwa itu kewajiban dari Allah, maka kita berupaya makan kita harusnya yang halal